Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 3, muatan matematika. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya. Baik, untuk materi matematika hari ini kita akan belajar dua pembahasan, yaitu membandingkan dan mengurutkan waktu lama kegiatan, dan yang kedua adalah mengetahui tanda waktu penggunaan barang. Nah, untuk memasuki materi yang pertama, membandingkan dan mengurutkan waktu lama kegiatan, kita ingat lagi bahwa ada rumus tentang menentukan lama waktu kegiatan. Anak-anak masih ingat tidak rumusnya apa? Nah, jadi rumusnya itu adalah lama waktu kegiatan sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Jadi, untuk menentukan lama waktu kegiatan dapat ditentukan dengan membuat selisih antara waktu selesai kegiatan dengan waktu mulai kegiatan. Nah, anak-anak juga dapat membandingkan lama waktu dari setiap kegiatan. Dari hasil membandingkan tersebut, anak-anak dapat mengurutkan waktu kegiatan. Mengurutkan waktu kegiatan bisa dari yang paling lama ataupun paling sebentar. Nah, di sini ada contoh untuk membandingkan waktu lama kegiatan. Di sini ada 3 anak yang sedang bermain. Untuk anak yang pertama adalah Andi. Nah, untuk anak yang pertama adalah Andi. Andi bermain kelereng dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00. Jadi, Andi bermain selama. Nah, untuk menentukan waktu lama kegiatan, tadi rumusnya adalah waktu selesai dikurang waktu mulai. Jadi, untuk waktu selesai Andi bermain kelereng adalah 17.00 dikurang waktu mulainya adalah 16.00. Jadi, 17 dikurang 16 adalah 1 jam. Nah, anak-anak juga ingat lagi bahwa 1 jam itu ada 60 menit. Jadi, waktu lama kegiatan Andi bermain kelereng adalah 1 jam atau selama 60 menit. Untuk anak yang kedua adalah Budi. Budi bermain kelereng dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.30. Jadi, Budi bermain selama, ingat lagi rumusnya yaitu waktu selesai dikurang waktu mulai. Jadi, 17.30 dikurang 16.00. Hasilnya adalah 1 jam lebih 30 menit. Nah, tadi karena 1 jam itu adalah 60 menit, maka lama Budi bermain adalah 1 jam. Ini diganti dengan 60 ditambah 30. Jadi, sama dengan 90 menit. Untuk anak yang ketiga adalah Gilang. Gilang bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.00. Gilang bermain layang-layang selama, waktu akhir atau waktu selesai dikurang waktu mulai 16.00 dikurang 15.30. Hasilnya adalah 30 menit. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa Andi bermain selama 60 menit, Budi bermain selama 90 menit, dan Gilang bermain selama 30 menit. Nah, jadi urutan anak yang bermain dari paling lama adalah
Budi, Andi, dan Gilang. Karena Budi di sini 90 menit, Andi adalah 60 menit, dan Gilang adalah 30 menit. Jadi urutannya adalah Budi, Andi, dan Gilang. Seperti itu. Sudah paham anak-anak? Nah, sebagai latihannya agar anak-anak lebih paham lagi, di sini ada tugas 1, nanti menentukan waktu lama kegiatan dari setiap anak, kemudian diminta untuk menentukan urutan dari yang paling lama. Nah, kita lihat lagi dari soal pertama. Nah, di sini misalnya Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Nah, waktu lama kegiatan digambarkan seperti ini, nggih. Nah, ini adalah 15.30 atau setengah 4 sore sampai dengan pukul 16.30 atau setengah 5 sore. Nah, jadi tadi dikurangkan antara waktu selesai dikurang waktu mulai. Jadi 16.30 dikurang 15.30. Hasilnya adalah 1 jam atau 60 menit. Nanti anak-anak silahkan cari untuk lama kegiatan soal nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, nanti ketika sudah ketemu untuk lama waktu kegiatan dari masing-masing anak, silahkan diurutkan dari nama yang paling lama. Seperti tadi contohnya, jadi dari yang paling lama nanti ke yang paling sebentar, seperti itu. Nah, kita sudah paham ya anak-anak untuk tugas 1-nya? Jadi, menentukan lama waktu kegiatan dan membandingkannya, seperti itu. Nanti nanti silahkan dari nomor 2 Beni, nanti lama kegiatannya berapa menit. Nomor 3 Edo, nanti waktu bermainnya selama berapa menit. Nomor 4 Siti, bermainnya berapa menit. Dan nomor 5 yang terakhir Lani, berapa menit. Nah, nanti setelah ketemu diurutkan. Seperti itu untuk materi pertama hari ini. Nah, untuk materi yang kedua adalah mengenal tanda waktu penggunaan barang. Nah, tentunya anak-anak sudah tahu nggih bahwa air itu sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari hewan dan tumbuhan serta manusia. Hewan, tumbuhan, dan manusia itu membutuhkan air. Jadi, kita harus menjaga ketersediaan air. Menjaga lingkungan tetap bersih, termasuk sikap dari menjaga air. Kebersihan air dipengaruhi terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakanlah selalu air yang bersih. Nah, anak-anak saat ini tentu banyak menemukan minuman kemasan yang dijual. Nah, di dalam minuman kemasan itu tentu ada tanda khusus pada kemasannya. Tanda tersebut berupa batas waktu penggunaan air. Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum, dapat menyebabkan keracunan. Nah, jadi dalam setiap makanan minuman kemasan itu, jajan itu, mesti ada yang namanya tanda waktu penggunaan barang atau tanggal kedaluarsa. Jadi ketika tanggalnya sudah melebihi batas waktu yang ditentukan dalam kemasan, itu akan menimbulkan keracunan. Jadi anak-anak tidak boleh memakan makanan atau minuman yang sudah melebihi tanggal kedaluarsanya. Nah, jadi bagaimana cara mengecek tanggal kedaluarsa? Nah, sebelum menentukan batas waktu penggunaan barang tadi, anak-anak sudah hafal belum urutan bulan dalam 1 tahun? Jadi, dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan, nggih.
Nah, untuk bulan yang pertama adalah Januari. Bulan yang kedua adalah Februari, terus Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Jadi ada 12 bulan dalam 1 tahun. Nanti jika anak-anak belum hafal, silahkan dihafalkan agar nanti mudah dalam menentukan tanda waktu penggunaan barang. Nah, sebagai contohnya, di sini ada minuman kemasan yang bertuliskan. Nah, di sini tetapi kurang jelas gini tulisannya. Di sini tulisannya baik digunakan sebelum 18 garis miring 7 garis miring 08. Nah, ini maksudnya apa? Nah, jadi tanda ini adalah tanda waktu penggunaan barang, tanda waktu penggunaan minuman kemasan ini. Jadi tanggal kedaluarsa. Tanggal kedaluarsa minuman ini adalah 18 strip 18 garis miring 7 garis miring 08. Jadi artinya minuman ini baik digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Kenapa kok 18 bulan Juli tahun 2008? Nah, kita lihat. Untuk angka yang pertama, ini adalah menunjukkan hari. Ini menunjukkan hari, jadi tanggal 18. Untuk angka yang di tengah adalah menunjukkan bulan, jadi bulan ke-7. Anak-anak tadi sudah menghafalkan urutan bulan. Nah, jadi bulan ke-7 ini, bulan ke-7 adalah Juli. Nah, jadi di minuman kemasan ini adalah tanggal 18 bulan 7 tahun. Untuk angka yang terakhir menunjukkan tahun 08. 08 ini maksudnya adalah 2008. Kalau nanti tulisannya 09 berarti 2009. Kalau tulisannya 10 berarti 2010. Kalau tulisannya 20 berarti 2020 dan seterusnya. Nah, di dalam kemasan ada yang menunjukkan waktu secara lengkap, ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaannya. Misalnya, jika kemasannya bertuliskan ada menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun, ini adalah kemasan yang menunjukkan hari, bulan, dan tahun. Berarti kemasan ini lengkap secara hari, bulan, dan tahunnya. Ada juga kemasan yang hanya menunjukkan bulan dan tahun. Jadi, jika ada dua angka seperti ini, 07 dan 12 misalnya, itu berarti menunjukkan bulan ke-7 dan tahun 2012. Jadi ini batas terakhir minuman tersebut dapat dikonsumsi atau boleh dikonsumsi. Apabila melebihi tanggal kedaluarsa ini, maka minuman atau makanannya itu sudah tidak baik. Jika tetap diminum, maka akan keracunan atau sakit perut, seperti itu. Nah, sebagai latihan anak-anak di tugas 2 hari ini, ada 5 soal yang menentukan batas waktu penggunaan. Nah, jadi di sini bertuliskan 12 strip 17. Untuk yang kedua 24 garis miring 11 garis miring 18. Untuk yang ketiga seperti ini nggih, nanti silahkan disimak. Nah, diingat lagi bahwa untuk yang ada 3 angka ini berarti menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun. Untuk yang hanya 2 angka berarti menunjukkan bulan dan tahun saja. Nanti silahkan anak-anak lihat lagi untuk contohnya apabila belum paham. Dan anak-anak juga harus menghafalkan urutan bulan biar nanti mudah dalam mengerjakannya. Seperti itu nggih. Untuk materi ini mudah-mudahan nanti dengan pahamnya anak-anak tentang tanggal kedaluarsa dari suatu makanan dan minuman kemasan, anak-anak jadi lebih teliti lagi ketika memberi makanan ringan ataupun minuman kemasan. Jadi sebelum anak-anak makan minuman atau makanan kemasan ini, anak-anak perhatikan lagi
di tanggal kedaluarsanya. Jadi ketika sudah melewati batas kedaluarsa atau batas yang sudah ditentukan di makanan atau minuman kemasan itu, anak-anak tidak boleh memakannya. Kalau tetap memakannya, nanti anak-anak bisa sakit perut, bahkan bisa sampai keracunan. Jadi, anak-anak harus teliti lagi ketika membelinya, harus dilihat dulu tanggal kedaluarsanya. Seperti itu. Ini ada 5 soal nggih yang harus anak-anak kerjakan. Nanti jika belum paham untuk materi pertama atau kedua hari ini, anak-anak bisa putar ulang videonya atau nanti boleh bertanya di grup ataupun japri ke Bu Guru nggih. Nah, mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak dan menambah pengetahuan anak-anak sehingga jadi lebih banyak. Seperti itu nggih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.